أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Sama-sama kita sudah mendengarkan dan menyimak pembacaan Al-Quran Surah Al-Isra ayat ke-23. Ayat ini selalu dibacakan jika kita berbicara mengenai orang tua, ya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsan, ya. Nah, baik, untuk mengkaji ayat ini lebih dalam dan mungkin kita melihat sudut pandang yang berbeda dari penafsiran ayat ini, mari sama-sama kita simak kajiannya bersama dengan guru kita Al-Mukarram Ustadz Ibnu Khaldun. Silakan Ustadz, fadhol. Terima kasih Bang David. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita mendengarkan bacaan merdu dari surat Al-Isra ayat 23 ini, kita ketika berkontemplasi, ketika kita mencoba untuk merenungkan intisari daripada ayat ini, kita akan sampai kepada satu kesimpulan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, saking pentingnya posisi orang tua di dalam nomenklatur agama kita, selalu setiap ayatnya disandingkan dengan orang tua. Ketika perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk beribadah kepadanya, maka di sana ada perintah untuk berbuat baik kepada orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ketika Allah memerintahkan, mewajibkan kepada umatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sana ada perintah untuk berbakti kepada orang tua. Di sisi lain, ketika ada perintah atau ketika ada larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan perbuatan syirik, perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sana juga ada perintah untuk senantiasa berbakti kepada orang tua. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, jangan engkau sekutukan Allah, wa bil walidaini ihsana. Di sana ada tetap perintah berkait kelindan untuk selalu berbakti kepada orang tua. Ini satu poin pertama.
Yang kedua, setiap kali ada perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di sana ada perintah untuk berterima kasih, bersyukur kepada orang tua. Anishkurli wali walidaika. Ketika kita bersyukur kepada orang tua, ketika kita berterima kasih kepada orang tua, otomatis kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pentingnya posisi orang tua di dalam agama kita. Sampai-sampai ketika orang tua kita berbeda keyakinan dengan kita, mengajak kita kemudian untuk melakukan perbuatan syirik, keluar dari agama kita, Allah perintahkan fala tuti'huma, jangan engkau taati, akan tetapi wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Berbeda keyakinan boleh dengan orang tua kita. Tapi ketika orang tua kita mengajak, memaksa, mendesak kita untuk keluar dari agama kita, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menolaknya. Akan tetapi di saat yang sama Allah juga memerintahkan kita untuk senantiasa membersamai orang tua kita dengan cara-cara yang baik, mempergauli orang tua kita, mendampingi orang tua kita juga dengan cara-cara yang baik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, konsekuensi negatif dari perbuatan durhaka kepada orang tua itu sangat banyak. Oleh sebab itu, di dalam banyak nas-nas agama kita, itu banyak larangan untuk berbuat durhaka kepada orang tua. Salah satu dari konsekuensi negatif dari perbuatan durhaka kepada orang tua adalah, pertama, salah satunya adalah Allah akan menyegerakan azab untuk orang yang melakukan perbuatan durhaka. Ada dua hal kata Nabi SAW, "Ithnatani yu'ajjiluhumallahu tabaraka wa ta'ala fid dunya." Ada dua hal, ketika dua hal ini kita lakukan, Allah bayar cash. Allah Subhanahu wa taala bayar kontan itu perbuatan. Pertama, al-baghyu, yang pertama adalah perbuatan zalim, ketika kita menzalimi seseorang, maka Allah bayar dulu di dunia. Yang kedua, uququl walidain, berbuat durhaka kepada orang tua, menyakiti hati orang tua kita, menyayat hati orang tua kita. Ketika dua perbuatan ini kita lakukan, maka Allah bayar cash. Ayah, di blender dulu Bu, kita ini di dunia, di blender dulu nih, dicuci, sebelum nanti di akhirat dikasih azab yang lebih pedih lagi. Ini salah satu konsekuensi negatif ketika kita melakukan perbuatan durhaka kepada orang tua. Selanjutnya adalah keberkahan dari hidup kita ini Bu, akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saya boleh bertanya kepada ibu-ibu, mungkin kita sering merasakan di dalam hidup kita banyak masalah. Tapi pernahkah kita bertanya ketika kita merenung, perbuatan apa yang telah saya lakukan? Bukan begitu Bang David? Ketika kita mengalami banyak kesulitan demi kesulitan, bisa jadi ketika kita renungkan, bisa jadi kita ada kata-kata kita yang menyakiti orang tua kita. Bisa jadi ada perbuatan kita yang menyinggung hati dan perasaan orang tua kita. Maka oleh karena itu kita dianjurkan untuk selalu berbakti kepada orang tua kita. Kata Nabi SAW, "Thalathatun la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah." Ada 3 golongan orang yang tidak ditoleh oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, wala yadkhulunal jannah, dan 3 golongan ini juga tidak akan masuk surga. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-aqu, orang yang durhaka kepada orang tuanya. Jadi orang yang durhaka otomatis tidak akan masuk surga, Ibu. Tidak akan masuk surga. Yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa mudminul khamr, dan pecandu minuman keras. Ini juga tidak akan masuk dan tidak ditoleh oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari akhirat. Dan yang ketiga adalah al-mannanu ata'ah. Ini yang jenis ketiga yang tidak nanti dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak akan merasakan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang telah memberi, telah bersedekah, akan tetapi pemberiannya diambil kembali. Sama dosanya dengan orang yang tidak berbakti kepada orang tuanya. Banyak sekali di dalam Al-Quran kisah-kisah yang menggambarkan perintah untuk berbakti kepada orang tua. Kita bisa lihat misalnya bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berbakti kepada ayahnya yang berbeda keyakinan, Azar.
Tetapi hasilnya juga kita bisa lihat bagaimana kemudian Nabi Ismail alaihissalam berbakti kepada Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya. Iya. Untuk menyembelih anaknya yang dalam waktu yang sangat panjang sampai Nabi Ibrahim sudah masuk ke dalam fase renta, sudah ringkih menunggu anak kelahiran. Ketika anaknya lahir diperintahkan untuk menyembelih anaknya, tapi anaknya dengan rela mengatakan, "If'al ma tu'mar, satajudinu insyaallahu minas sabirin." Ibu, kira-kira di antara kita atau ada saudara kita yang anak sudah lama menikah akan tetapi tidak dikaruniai rezeki anak. Ya. Setelah 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun ibu dikaruniai seorang anak. Tetapi setelah itu diperintah untuk menyembelih anaknya. Kira-kira bagaimana perasaannya ibu? Tentu kita akan sangat sedih, tidak akan mau. Tapi Nabi Ibrahim, orang tuanya dan bersama anaknya juga rela. Karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran betapa berbakti kepada orang tua sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'annya. Kemudian sebaliknya ada kisah kontradiktif antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kita melihat misalnya bagaimana Nabi Nuh alaihissalam dengan anaknya Kan'an. Sudah jelas-jelas azab Allah Subhanahu wa taala diturunkan ketika itu. Ada badai, ada air bah, banjir besar yang telah disampaikan di dalam Al-Quran. Tetapi ketika Nabi Nuh alaihissalam mengajak anaknya Kan'an untuk naik ke dalam bahtera, ke dalam kapalnya, apa yang terjadi? Anaknya Kan'an tetap menolak. Sa'awi ila jabalin. Saya akan naik ke atas gunung ya'simuni minal ma'. Saya akan naik ke atas gunung yang bisa membendungku dari air bah ini. Nah, tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Nabi Nuh alaihissalam selamat dan anaknya kana minal mughraqin, termasuk orang-orang yang tenggelam nasibnya, tidak selamat, dia mendapatkan azab di dunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz. Bu, ibu ini seorang ibu juga, tapi juga seorang anak juga, setuju? Setuju ya Bu ya. Jadi memang kadangkala pas lagi nasehatin anak, lagi ngurusin anak, ingat juga waktu kita jadi anak ya Bu ya. Nah, tadi disampaikan oleh Ustadz ya, bagaimana contoh-contoh yang diberikan oleh para nabi, bahkan anak seorang nabi pun juga ada yang susah diomongin, tapi adalah sebagai ujian dari Allah ya kan begitu, dan juga sebagai contoh bagi kita. Ada juga Nabi Ismail, anaknya Nabi Ibrahim, yang begitu disuruh disembelih lehernya, dia malah ikhlas. Ya Allah, kalau memang itu perintah Allah, silakan, aku ikhlas ya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik, ibu-ibu, siapa yang mau bertanya? Ayo, siapa? Banyak banget. Ya ibu deh, silakan ibu. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ustadz, nama saya Ibu Rosmi dari Majlis Taklim Birrul Walidain. Saya ingin bertanya, sebelumnya mungkin bercerita, dia seorang anak tidak menerima nasihat dari orang tuanya. Orang tuanya ingin anak-anaknya akur semua. Namun yang dinasihati ini dia tidak menerima karena anaknya berkata itu bukan kesalahan saya. Nah, dia memilih untuk keluar dari rumah. Nah, saya bertanya, apa hukumnya jika anak membantah nasihat orang tua sampai keluar dari rumah bersama istrinya? Itu saja Bapak Ustadz pertanyaan saya. Saya akhiri bila taqwal wadayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bu, ini ceritanya anaknya ini udah nikah. Ya, dia sama istrinya tinggal di rumah orang tuanya. Orang tuanya marahin anaknya, terus si anak bilang sama orang tua, itu bukan salah saya nggak salah. Akhirnya karena ngerasa nggak salah, keluar dari rumah gitu ya. Ya, tanpa izin orang tuanya, keluar dari rumah. Ya, izin orang tuanya. Nah, kira-kira gimana hukumnya gitu ya Bu ya? Gitu Ustaz, silakan Fadhol Ustaz. Ketika seorang anak durhaka kepada orang tuanya, yakinlah kehidupan anak itu
dia dicabut keberkahan dari hidupnya. Makanya kata Nabi SAW, "Thalathu da'awatin mustajabah." Ada 3 doa yang langsung tembus ke arasy, langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Du'aul walidi ala waladih, doa orang tua untuk anaknya. Yang kedua, doaul musafir, doa orang yang melakukan perjalanan. Ya. Dan yang ketiga adalah doa orang yang terzolimi, doaul mazlum, doa orang yang teraniaya. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan begitu pentingnya porsi orang tua di dalam Al-Qur'an, maka orang tua sebaiknya mendoakan untuk anaknya ini untuk selalu untuk kebaikan. Doakan terus ibu, karena doa ibu untuk anak ibu itu akan tembus langsung ke arasy Allah Subhanahu wa taala. Jalan tol ibu itu doanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saat itu dia tidak menerima nasihat dari ibu, tapi dengan doa yang terus-menerus kita ulang-ulang kepada Allah Subhanahu wa taala, akan melembutkan hatinya. Kita tidak tahu. Bisa jadi Allah kabulkan di saat itu, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa kita itu setelah itu. Karena doa yang terbaik itu adalah doa Allah tahu, Allah Maha tahu kapan Allah akan mengabulkan doanya. Bukan berarti tidak dikabulkan doa ibu saat itu. Akan tetapi Allah tahu waktu terbaik untuk mengabulkan doa kita adalah bukan pada waktu yang kita inginkan. Begitu. Makanya teruslah ibu berdoa, lembut minta kepada Allah Subhanahu wa taala, lembutkan hati anaknya supaya bisa menerima pesan-pesan baik yang disampaikan oleh ibundanya. Oke. Nah, buat anaknya sendiri Ustadz ini kan udah berkeluarga. Namanya berkeluarga kan seharusnya punya rumah sendiri, tapi ini tinggal sama orang tuanya. Karena ngerasa nggak salah dia keluar dari rumahnya nih. Kira-kira nih anak dosa nggak sih Ustadz? Maksudnya ya saya nggak salah, tapi orang tua saya aja yang ini. Ini menurut sudut pandang anak nih. Kira-kira anaknya dosa nggak nih Ustadz? Silakan Ustadz. Jelas ini salah satu bentuk dari ketidaktaatan, tidak berbakti kepada orang tua. Walaupun si anaknya nggak salah Ustadz. Ketika dari perspektif anaknya dia tidak bersalah, tentu perlu menjalin komunikasi dengan orang tuanya dengan baik. Sebab bagaimanapun salahnya orang tua, yang paling besar seperti yang barusan kita gambarkan, mengajak untuk kufur pun, mengajak untuk berbuat syirik pun, tetap Allah Subhanahu wa taala perintahkan wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Tetap kita harus berlaku baik kepada orang tua kita. Kita harus tetap membersamai orang tua kita dengan cara yang baik, berkomunikasi dengan cara yang baik. Wa qul lahuma qaulan karima seperti yang dibacakan tadi. Tetap harus kita berkata yang mulia kepada orang tua, berkata yang anggun dan lembut kepada orang tua kita. Jangan sampai salah satu tindakan kita bisa menyakiti hati orang tua kita atau menyinggung perasaan orang tua kita, karena seperti yang kita sampaikan tadi, banyak konsekuensi negatif yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita durhaka kepada orang tua kita, seperti yang telah kita sampaikan barusan gitu. Wa qul lahuma qaulan karima. Karim itu mulia ya, tetap ya berbicara kalimat yang mulia, bukan hanya ihsan tapi mulia. Artinya ada menghormati, ada menghargai dan memuliakan orang tua kita. Terima kasih banyak Ustadz. Ya, walaupun namanya orang tua dan anak, mantu ya hidup dalam satu rumah tangga, pasti ada kalanya beda pendapat. Betul apa betul Ibu? Ada yang punya mantu, ada yang udah punya mantu? Ada? Kalau udah punya mantu biasanya ngerasain tuh. Apalagi kalau udah jadi mantu tinggal di rumah mertuanya juga biasanya ya Bu ya. Nah tapi gak apa-apa, insya Allah tadi udah dijelasin sama Ustadz. Mudah-mudahan ini jadi salah satu solusinya hubungan antara orang tua, anak dan menantu. Jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi. Tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia.